Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum kami memulai memaparkan materi hari ini, ada baiknya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Oleh karenanya, kita masih diberi kekuatan untuk menjalankan tugas presentasi kita hari ini. Perkenalkan, nama saya Vina Fibriandari dengan NPM 412321009 yang akan membantu memulai presentasi materi hari ini mengenai peran Perda dalam pengelolaan risiko kebakaran pada konstruksi bangunan di perkotaan. Perkenalkan, saya Hanum Fitria dengan NPM 01. Perkenalkan, nama saya Audi Kaila Hanun dengan NPM 06. Perkenalkan, saya Vina Fibriandari dengan NPM 09. Perkenalkan, saya Fiori Ramadan dengan NPM 10. Perkenalkan, nama saya Novel Arkatala, NPM 30. Perkenalkan, saya Raden Muhammad Impasya, NPM 31. Perkenalkan, nama saya Rafael Aryo Wicaksono, NPM 32. Perkenalkan, saya Rehan Dwi Anggoro, NPM 33. Perkenalkan, nama saya Salsalia Albantani, NPM 42. Perkenalkan, nama saya Torek Kudaifa, saya NPM 45. Perkenalkan, saya Vincent Gilbert Panjaitan, NPM 46. Perkenalkan, nama saya Safira Trihandayani dengan NPM 55. Untuk memulai materi hari ini, slide selanjutnya akan dipaparkan oleh Rehan Dwi Anggoro. Kepada Rehan, waktu dan layar kami persilakan. Latar belakang, pengelolaan risiko kebakaran pada konstruksi bangunan di perkotaan merupakan tantangan besar karena tingginya densitas populasi dan kompleksitas struktur bangunan. Kota-kota besar di Indonesia sering menghadapi risiko kebakaran yang serius, mengingat banyaknya bangunan yang tidak memenuhi standar keselamatan kebakaran. Peraturan daerah memiliki peran vital dalam mengatur dan memastikan keselamatan warga serta infrastruktur dari risiko kebakaran. Selanjutnya, permasalahan. Beberapa masalah yang sering dihadapi dalam pengelolaan risiko kebakaran di perkotaan antara lain ketidakpatuhan terhadap peraturan, banyak bangunan tidak memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan oleh Perda. Selanjutnya, kekurangan kesadaran masyarakat. Masyarakat sering mengabaikan pentingnya standar keselamatan kebakaran. Lalu, minimnya pengawasan. Pengawasan yang kurang efektif oleh pihak berwenang menyebabkan banyaknya pelanggaran. Untuk tujuan, pertama, mengkaji peran Perda, menilai kelemahan dan kekuatan, mengkaji sejauh mana Perda efektif dalam mengelola risiko kebakaran serta mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan yang ada. Evaluasi implementasi, menilai bagaimana peraturan tersebut diterapkan di lapangan dan seberapa efektif penegakannya oleh otoritas lokal. Mempelajari dampak, mengukur dampak dari penerapan Perda terhadap pengurangan risiko kebakaran dan peningkatan keselamatan publik. Benchmarking, membandingkan Perda yang berlaku dengan peraturan serupa di kota lain atau negara lain untuk melihat apakah ada praktik terbaik yang bisa diadopsi. Untuk tujuan yang kedua yaitu memberikan rekomendasi. Peningkatan pengawasan, menyarankan peningkatan pengawasan terhadap bangunan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan kebakaran. Kemudian, pendidikan dan sosialisasi. Menyarankan kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keselamatan kebakaran dan kepatuhan terhadap Perda. Kemudian, penegakan hukum yang lebih tegas. Menyarankan pemberian sanksi yang lebih tegas bagi pelanggar Perda untuk meningkatkan kepatuhan. Selanjutnya, kolaborasi dengan pihak swasta. Menyarankan kerjasama dengan sektor swasta dalam penyediaan alat pemadam kebakaran dan pelatihan keselamatan. Lalu penggunaan teknologi modern. Rekomendasi untuk penerapan teknologi seperti sistem deteksi kebakaran otomatis dan alat pemadam kebakaran pintar. Kemudian yang terakhir, optimalisasi sumber daya, yaitu menyarankan alokasi sumber daya yang memadai untuk pengawasan dan penegakan Perda. Kajian teori, pengertian risiko kebakaran. Risiko kebakaran adalah potensi terjadinya kebakaran yang dapat menimbulkan kerugian harta benda, lingkungan, dan jiwa manusia. Risiko ini dapat diminimalisir dengan penerapan standar keselamatan yang ketat dan pengawasan yang efektif. Peran Perda atau peraturan daerah adalah instrumen hukum yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk mengatur berbagai aspek dalam wilayahnya, termasuk keselamatan bangunan dari risiko kebakaran. Perda mengatur standar konstruksi, sistem pemadam kebakaran, prosedur evakuasi, dan pemeliharaan infrastruktur bangunan. Kajian teori selanjutnya, standar keselamatan kebakaran. Standar yang ditetapkan oleh badan-badan seperti NFPA atau National Fire Protection Association dan SNI, Standar Nasional Indonesia, harus dipatuhi dalam konstruksi bangunan untuk mengurangi risiko kebakaran. Standar ini mencakup penggunaan bahan bangunan yang tahan api, instalasi sistem pemadam kebakaran, dan penyediaan jalur evakuasi yang aman.
Selanjutnya, kajian teori peraturan perundang-undangan. Undang-Undang 1928 tahun 2002 tentang bangunan gedung, lalu Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Selanjutnya, Keputusan Menteri PU Nomor 10 KPTS tahun 2000 tentang ketentuan teknis pengamanan terhadap kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan. Selanjutnya, Keputusan Menteri PU Nomor 11 KPTS tahun 2000 tentang ketentuan teknis tentang manajemen penanggulangan kebakaran di perkotaan. Lalu, Keputusan Menteri PU Nomor 441 KPTS tahun 1998 tentang persyaratan teknis bangunan gedung. Lalu, SKBI tentang pencegahan kebakaran pada bangunan rumah dan gedung. Lalu yang terakhir, SNI tentang proteksi kebakaran. Selanjutnya adalah analisis permasalahan. Yang pertama adalah ketidakpatuhan terhadap pemerintah daerah. Banyak bangunan yang tidak mematuhi perda mengenai keselamatan kebakaran. Hal ini dapat disebabkan oleh ketidaktahuan pemilik bangunan tentang peraturan yang berlaku atau enggan mengeluarkan biaya tambahan untuk memenuhi standar keselamatan. Yang kedua adalah kurangnya kesadaran masyarakat. Masyarakat belum sepenuhnya menyadari pentingnya kepatuhan terhadap peraturan keselamatan kebakaran. Pendidikan dan sosialisasi yang efektif diperlukan untuk meningkatkan kesadaran ini. Yang ketiga adalah minimnya pengawasan. Pengawasan yang kurang efektif dari pihak berwenang menyebabkan banyaknya pelanggaran terhadap perda keselamatan kebakaran. Diperlukan pengawasan yang lebih ketat dan sanksi yang tegas untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Yang terakhir adalah kurangnya sumber daya. Baik dari segi finansial maupun teknis, banyak pemerintah daerah yang kesulitan untuk mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk pengawasan dan penegakan perda. Baik, kesimpulan dari materi yang tadi kita bahas, peraturan daerah memiliki penting dalam pengelolaan risiko kebakaran pada konstruksi bangunan di perkotaan. Untuk meningkatkan efektivitasnya, diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat, penegakan hukum yang lebih tegas, serta pengawasan yang ketat. Selain itu, pemerintah daerah perlu menyediakan sumber daya yang memadai untuk mengawasi dan menegakkan perda. Dengan demikian, risiko kebakaran dapat diminimalisir dan keselamatan warga dapat terjamin. Penerapan teknologi modern seperti sistem deteksi kebakaran otomatis dan pemadam kebakaran pintar juga dapat menjadi solusi inovatif untuk mengurangi risiko kebakaran perkotaan. Terima kasih kepada seluruh anggota kelompok kami atas penyampaian materi yang sangat komprehensif. Kami berharap apa yang kami paparkan pada materi hari ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih banyak atas perhatiannya.